Tidak menghidupkan lampu dan hanya mengandalkan penerangan dari senter HP miliknya, Dinda melangkah menuju cermin besar yang ada di sudut ruangan. Kini sudah jongkok, badannya sedikit membungkuk. Benar dugaannya, ada yang sudah menghidupkan dupa di sini. Buru-buru Dinda menggigit handphonenya. Tangan kirinya ia letakkan di lantai, sedang tangan kanannya mencoba menarik tampah yang ada di belakang cermin. "Golek iya apa, Nduk?" Terdengar suara serak lirih perempuan dari arah belakang Dinda. Kaget, sontak Dinda langsung saja berputar. Handphonenya terlepas dari gigitannya dan jatuh ke lantai. Dinda gentar, jantungnya berdebar keras sekali, bibirnya keluh. Ketakutannya benar-benar terjadi. Sosok setan wanita itu tengah duduk di pinggiran kasur milik kakek neneknya. Sopo koe?" tanya Dinda gemetaran. Wanita itu tidak menjawab, kepalanya menunduk, pandangannya terus saja ke arah lantai. Dinda mencoba memejamkan matanya, berharap kalau semua hanya halusinasinya saja. Namun saat membuka mata, justru malah sekarang dia melihat kalau wanita itu tengah berdiri. Spontan, Dinda langsung beringsut mundur dengan keadaan duduk. Wanita itu mulai bergerak, bukan berjalan menggunakan kedua kakinya selayaknya manusia. Namun ia melayang. Walau tidak menembus benda padat yang ada di sekitarnya, tetap saja Dinda merasa syok berat. Waktu terasa begitu lama. Wanita itu terus saja bergerak hingga dia tiba di depan pintu kamar. Buak! Sekali lagi Dinda terlonjak. Tidak ada angin dan bahkan wanita itu tidak menyentuh handle pintu. Tetapi daun pintu kamar kakek neneknya tiba-tiba saja terbuka dengan keras. Lalu sosok itu pergi. Dan kembali pintu kayu itu menutup dengan keras. "Astagfirullah," ucap Dinda kaget. Tubuhnya gemetaran. Tidak menyangka kalau setan bisa melakukan hal seperti itu. Selama ini dia hanya mendengar kalau hantu hanya menakut-nakuti dengan bentuk rupa mereka yang mengerikan. Sesaat Dinda terdiam. Sesekali dia menutup matanya, mencoba mengatur nafas dan menenangkan dirinya. Saat setelah kakinya bisa kembali bergerak, segera dia beranjak. Dinda memutuskan untuk segera pergi dari kamar itu. Batinnya masih terguncang. Jauh lebih baik saat ini berada di dalam kamarnya, memikirkan kembali bagaimana caranya agar bisa mendapatkan petunjuk tanpa harus berinteraksi dengan wanita itu. Namun baru saja Dinda membuka pintu kamar, keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ saja. Dinda berpikir kalau dia sudah pergi dan ternyata itu salah. Wanita itu masih berdiri tidak jauh dari pintu kamar kakek neneknya, seolah sedang menunggu Dinda untuk mengikutinya. Dinda tidak berani mendekat, padahal itu satu-satunya jalan agar dia bisa kembali ke kamarnya. Tubuhnya kembali mematung. Pilihannya cuma dua, kembali ke dalam kamar kakek neneknya atau berjalan keluar rumah. Baru saja Dinda berniat berjalan ke arah luar, sosok itu tiba-tiba saja berpaling dalam keremangan. Dinda dengan jelas melihat wajah wanita itu. Matanya berwarna putih, kulitnya begitu pucat dan ekspresinya terlihat datar. Mereka kini saling tatap. Tubuh Dinda sudah lemas, bahkan dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Hingga wanita itu tersenyum, senyum yang sangat mengerikan. Bibirnya tertarik hingga sampai ke ujung tulang pipinya, mendekati telinga. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Dinda. Kembali sosok itu berjalan. Kini dia melangkah menuju kamar bapaknya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Dinda segera berjalan mengikuti wanita itu. Seolah ada dorongan yang tidak bisa ia kendalikan untuk mengikuti wanita itu. Pintu kamar Ahmad dari jarak beberapa meter sudah terlihat terbuka. Berjalan cepat, Dinda segera menghambur ke dalam. Sosok wanita itu tengah berdiri menatap Ahmad. "Wong lanang iki wis gawe perkara. Yen kowe ora pengen dadi kaya dekne, ndang rampungno apa sing wis dimulai."
ucap wanita itu sambil menunjuk ke arah Ahmad. Apa maksudmu? Ucap Dinda panik. Tidak ada jawaban. Sepersekian detik wanita itu kembali menoleh ke arah Dinda dengan senyum yang mengerikan. Dinda berkedip mencoba menjernihkan pikirannya. Dan saat matanya terbuka, sosok wanita itu sudah lenyap. Hanya tersisa bau bunga mawar yang begitu kuat. Ojo anakku, wes aku wae. Cupo aku. Lunga nduk, lunga. Mendengar suara Ahmad, Dinda buru-buru mendekat. Dia pandangi wajah bapaknya itu. Terlihat sekali dia sedang tersiksa walau dalam tidurnya. Air mata Dinda kembali menggenang di matanya. Dinda mematung. Kelopak matanya berkedip beberapa kali dengan cepat. Bukan untuk memulihkan kesadaran, tapi karena sebuah pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Lakukan sekarang, dia tidak akan bangun, ucap seseorang dalam benak Dinda. Batinnya berkecamuk. Ada dorongan kuat untuk mengecek ke dalam brankas milik bapaknya. Sekarang, lakukan, ucap suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, Dinda langsung berpaling menghadap ke arah almari dan langsung menuju ke arahnya. Sesekali dia menengok ke arah Ahmad, memastikan kalau bapaknya masih tertidur pulas. Sebisa mungkin tidak menimbulkan suara, Dinda pelan-pelan menggeser almari besar di hadapannya. Kini dia sudah jongkok. Kata sandi sudah dia masukkan. Segera Dinda mencari-cari barang yang bisa membawanya memecahkan misteri masalahnya, yaitu tentang masa lalunya. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh di dalam brankas itu. Hanya ada berkas-berkas dan sertifikat kepemilikan, serta tumpukan uang. Hingga di area paling belakang, tertutup tumpukan uang, dia mendapati ada satu buku. Buku yang bersampul kulit. Tidak menunggu lama, Dinda langsung mengambilnya dan segera menutup brankas. Kepalanya kembali menoleh ke arah Ahmad. Namun alangkah kagetnya dia, sosok wanita itu muncul lagi. Dia sudah berada di sisi Ahmad dan terus saja membelai kepala laki-laki itu. Dinda benar-benar menguatkan mentalnya. Tidak mungkin meninggalkan kamar bapaknya dengan kondisi brankas terbuka seperti ini. Dengan tangan gemetar, Dinda menutup brankas dan menggeser almari. Sebelum melangkah keluar, sekali lagi Dinda menolehkan kepalanya ke arah bapaknya. Tapi sial, wanita itu masih terus memandangi Dinda dengan senyum mengerikannya. Ketakutan Dinda buru-buru beranjak dan berjalan menuju kamarnya. Saat ini Dinda berada di salah satu kafe tidak jauh dari rumah kakek neneknya. Dia sengaja pergi, tidak ingin membaca buku itu di rumah. Semalam dia sudah melihat sekilas. Benar apa yang dia duga. Buku bersampul kulit ini merupakan sebuah catatan. Tidak ada nama, hanya sebuah petunjuk tanda tangan di bagian bawah pada setiap tulisan. Dinda meyakini buku ini milik ibunya. Buku tulisan tangan itu tidak banyak menceritakan sebuah kejadian, hanya kutipan-kutipan yang hampir semuanya kalimatnya penuh dengan makna dan misteri di dalamnya. Ikatan bukan hanya sebuah sumpah yang terucap. Ikatan bukan perkara waktu. Ikatan menjadi rantai kematian. Di sudut kafe, Dinda termenung, kepalanya menatap buku yang ada sudah tergeletak di meja. Dahinya berkerut, mencoba memahami apa maksud dari kalimat yang dituliskan oleh ibunya di lembar pertama. Ikatan menjadi rantai kematian, kutip Dinda. Dia tidak mengerti. Ikatan seperti apa yang bisa menjadi sebuah rantai kematian? Kembali dia membuka lembar kedua. Lemah mambu wangi, srengenge tiba ing wayahe surup, kembang mawar sing dadi tondo. Lemah, surup, kembang mawar, apa maksudnya? Tanah bau wangi, matahari jatuh di waktu senja, bunga mawar yang jadi pertanda. Masih saja Dinda berpikir. Dibalik-balik pun sampai beberapa halaman tulisan-tulisan dalam buku itu hampir semuanya mirip. Tidak ada yang secara pasti bisa dicerna dengan kepala. Hingga pada lembar terakhir,
ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikirannya. Jantungnya berdegup dengan keras, nafasnya tiba-tiba saja menjadi berat, seolah dia memahami, mengerti apa yang menjadi inti dari semua tulisan-tulisan sebelumnya. Sukmo sing wis dikai tondo ora bakal iso ucul, lebur Sukmo. Ayah, ucap Dinda yang langsung saja memberesi barang-barang yang ada di meja. Cepat kilat, dia buru-buru pulang ke rumah, teringat dengan kejadian yang telah menimpanya. Sesampainya di rumah, "Ayah di mana, Mbok? Saya cek ke kamar kok kosong," tanya Dinda kepada Mbok Marni yang saat itu tengah berada di dapur. "Itu Din, lagi sama Pak Hamdan dan Pak Kusno di saung belakang. Ini si Mbok mau mengantarkan minum," kata Mbok Marni. "Tunggu Mbok, setelah ini si Mbok langsung ke kamar Dinda ya. Bilang aja mau ngerokin Dinda," ucap Dinda yang langsung saja menghambur pergi. Keputusannya sudah bulat. Ayahnya tahu sesuatu. Dia hanya ingin memastikan jika memang benar semua yang terjadi bukan karena kehendak orang lain, maka selamanya tidak akan pernah selesai. Lingkaran setan akan terus berputar. Tok tok tok. "Masuk Mbok, tutup aja langsung pintunya kalau sudah masuk," ucap Dinda saat mengetahui Mbok Marni yang mengetuk pintu kamarnya. "Sini Mbok, duduk. Ada yang ingin Dinda tanyain ke si Mbok," ujar Dinda sambil menepuk-nepuk kasur dengan tangan kanannya. "Kenapa Din? Ada yang bisa Mbok bantu? Kok sepertinya ada yang serius?" ujar Mbok Marni yang kelihatan cemas. Dinda terdiam. Dia sedang memperhitungkan sesuatu. Setelah menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam, barulah Dinda berujar, "Sekarang si Mbok jujur sama saya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Mbok Marni kaget dengan pertanyaan Dinda. Bahkan sekarang wanita tua itu terlihat ketakutan. "Kenapa Mbok? Dinda gak akan bilang sama ayah. Sekarang ceritakan saja apa yang Mbok Marni tahu," desak Dinda. Si Mbok tidak berani menjawab. Meski si Mbok tahu sesuatu, tapi... ucap Mbok Marni. "Tapi apa Mbok? Sudah Mbok bilang saja. Saya juga sudah tahu soal sesajen yang ada di kamar kakek," kata Dinda tidak sabar. Dia benar-benar bingung. Ada apa sebenarnya dengan Mbok Marni? Mbok Marni terlihat kaget dengan ucapan Dinda. Kalau memang Dinda mau tahu sesuatu mengenai rumah ini, biar Pak Kusno saja yang menjelaskan. Tapi saya mohon sama Dinda untuk tidak memberitahu Bapak setelah tahu semuanya, ujar Mbok Marni. "Sudah saya bilang kan Mbok, kalau saya nggak akan bilang sama ayah," ujar Dinda serius. Dia memang tidak berniat memberitahu bapaknya, terlebih tentang catatan yang ia curi dari brankas miliknya. "Kapan saya bisa bicara dengan Pak Kusno?" tanya Dinda saat mendapati Mbok Marni masih terus saja diam. "Sebentar Din," ucap Mbok Marni yang beranjak dari kasur dan langsung saja keluar kamar. Entah apa yang sedang dilakukan Mbok Marni ini, ia tidak tahu. Saat Dinda menunggu terus saja dia memikirkan berbagai kejadian aneh yang sudah ia terima, hingga ia mendengar suara ketukan pintu yang membuyarkan lamunannya. Berdua, kini Mbok Marni dan Pak Kusno sudah berdiri di depan pintu kamar Dinda. Mengangguk, Dinda memberikan gestur agar mereka berdua masuk ke dalam kamar. "Pak Kusno," ucap Dinda. "Iya Din, saya sudah tahu. Si Mbok tadi sudah memberitahu saya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dengan sesajen di kamar Pak Sukmaji," kata Pak Kusno memotong kalimat Dinda. "Bukan sajen itu yang saya khawatirkan Pak, tapi wanita yang selama ini mengikuti ayah. Tolong sekarang ceritakan apa yang Pak Kusno ketahui," ujar Dinda yang sudah mulai tidak sabar. Pak Kusno seperti mempertimbangkan sesuatu. Tatapannya terlihat berbeda. Tatapan tajam yang selama ini belum pernah Dinda lihat sebelumnya. "Baik, kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, nanti malam akan saya jelaskan. Maaf tidak sekarang Din, di luar sedang ada Pak Hamdan. Tidak boleh ada yang tahu apapun soal masalah ini," ujar Kusno. "Tapi Pak
protes Mbok Marni kepada suaminya. "Sudah Bu, mungkin sudah saatnya. Anaknya Ajeng tahu semua ini," ucap Pak Kusno yang langsung pergi meninggalkan mereka berdua. "Mbok," tanya Dinda mendekati Mbok Marni. Kini ia melihat ada genangan air yang sudah hampir meleleh di mata tuanya. "Maaf Din, harusnya Simbok ndak seperti ini. Nanti malam biar Simbok dan Pak Kusno yang menjemputmu ke sini. Jangan keluar malam-malam lagi, meski berada di dalam rumah. Tapi ada sesuatu yang berbahaya di sini, terlebih untuk dirimu," ucap Mbok Marni tersenyum dan langsung beranjak pergi, meninggalkan Dinda. Malam kembali menjelang. Dinda menunggu dengan harap-harap cemas. Segala rasa penasaran yang sudah menumpuk di dalam hatinya sudah ingin dia ledakan. Ditengoknya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Seharusnya Mbok Marni dan Pak Kusno sebentar lagi akan mengetuk pintu kamarnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Suara ketukan muncul dari arah pintu kamar. Buru-buru Dinda beranjak, segera membuka pintu kamar. "Masuk Mbok, Pak Kusno kemana?" ucap Dinda yang menggeser tubuhnya mepet ke pintu. "Tidak, jangan di sini. Bawa jaketmu, kita keluar sebentar," ucap Mbok Marni. "Kemana Mbok?" ucap Dinda penasaran. Dia tidak menyangka akan diajak keluar dari rumah. "Sudah cepat, Pak Kusno sudah menunggu. Cepat," ujar Mbok Marni seolah sedang terburu waktu. Buru-buru Dinda menyambar jaket yang tergantung di dekat almari. Keduanya berjalan. Tidak ada obrolan sama sekali. Terus saja mereka melangkah dari arah pintu belakang. Dinda melihat Pak Kusno sedang duduk bersila di sisi pohon tempat pertama kali Dinda melihat sosok wanita itu. "Apa yang sedang dilakukan Pak Kusno, Mbok?" ujar Dinda. "Sudah, kita tunggu saja," jawab Mbok Marni yang terus saja memandang suaminya dari beberapa meter. Dinda hanya mengangguk dan terus saja lihat ke arah Pak Kusno. Sudah beberapa menit berlalu. Angin mulai berhembus kencang. Sesekali dia mencium bau dupa yang terbawa oleh angin masuk ke dalam indera penciumannya. Menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Kusno, kewaspadaan Dinda bertambah. Dilihatnya Pak Kusno sudah beranjak. Tapi ada sesuatu yang membuat Dinda tersentak. Sosok wanita itu tengah berdiri menatapnya dengan tatapan yang datar dan mengerikan. Tubuhnya ia rapatkan ke arah Mbok Marni. Merasa terancam dengan kemunculan hantu wanita itu. "Sudah, tidak perlu kau pedulikan dia. Biar dia di sana," ujar Pak Kusno saat melihat Dinda masih terus saja memandangi wanita itu. "Mbok, tolong buatkan minum ya. Kita bicara di luar saja," lanjutnya sambil duduk di bangku taman belakang. Dinda menurut. Dia lantas duduk di depan Pak Kusno, menghadap ke arah pohon mangga. "Rokok, Din?" tawar Pak Kusno yang sudah membakar sebatang rokok. Dinda menggeleng. "Dinda bukan perokok, Pak," ujar Dinda menjauhkan sebungkus rokok dan korek dari hadapannya. Pak Kusno mengangguk dan tersenyum. "Jadi apa yang ingin kamu ketahui?" tanya Pak Kusno saat Mbok Marni sudah duduk bersama mereka. Dinda tidak langsung menjawab. Matanya kini mengarah ke Pak Kusno. Laki-laki di hadapannya jauh berbeda sekali saat pertama kali Dinda bertemu. Kini tatapan ramahnya sudah hilang, tergantikan dengan tatapan tegas dan keras. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" kata Dinda. "Banyak, bahkan mungkin jauh lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan," jawab Pak Kusno. Sedang Mbok Marni masih terus terdiam dan memandang Dinda. "Sejak pertama saya datang ke tempat ini, semua terasa dingin. Bahkan mungkin panti asuhan jauh lebih hangat. Saya tidak merasakan adanya keluarga di tempat ini," ucap Dinda. "Memang itu salah satu cara Ageng agar kamu merasakan hidup. Punya keluarga yang tidak mungkin akan kamu dapatkan di sini," ucap Pak Kusno. Dalam hati Dinda tersenyum. Dia sudah bisa memancing Pak Kusno untuk berbicara. Tapi kenapa? Apa alasan utamanya? Bahkan ayah sendiri tidak tahu kenapa ibu sampai tega membuangku, kata Dinda.
Ajeng tidak membuangmu, koreksi Mbok Marni. Dia sangat sayang sama kamu Dinda, tapi dengan cara yang berbeda, lanjut Mbok Marni. Terlihat kini bola matanya sudah mulai memerah menahan tangis. Bapak ingat ketika semua kejadian ini dimulai. Saat kelahiranmu, semua orang nampak bahagia. Akhirnya setelah beberapa tahun Ahmad bisa memiliki keturunan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kutukan yang mengikat keluarga kalian sudah turun-temurun dan sulit untuk dihilangkan, kata Pak Kusno. Kutukan? Apa maksudnya dengan kutukan? Tanya Dinda kebingungan. Sejenak Pak Kusno menghela nafas. Semua kejadian itu masih terasa segar di ingatan kami. Pada suatu malam, Pak Sukmaji mengetuk pintu paviliun. Wajahnya terlihat gusar. Tok tok tok. No, Kusno, ucap Sukmaji sambil terus-menerus mengetuk pintu dengan sedikit keras agar bisa menyaingi suara gemuruh guntur dan air hujan yang turun dengan lebat. Pak, ada apa? Kata Kusno panik saat mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumahnya adalah majikan tempat di mana dia bekerja. Ada yang ingin aku bicarakan, ucap Sukmaji buru-buru. Kusno hanya mengangguk. Dia mengikuti Sukmaji yang sudah duduk di teras depan rumahnya. Keduanya menatap ke arah hujan yang semakin lama semakin deras. Semua sudah kupikirkan matang-matang. Aku membutuhkanmu untuk mengatasi masalah yang sudah turun-temurun terjadi di keluargaku, ujar Sukmaji. Saya masih belum paham, ujar Kusno yang kini sudah menatap ke arah Sukmaji. Ikutlah denganku, Nok. Besok malam ke Lembah Pati di lereng dua gunung yang berdekatan, kata Sukmaji. Kusno terdiam. Dia tahu tempat itu, tempat di mana orang-orang ingin mencari kekuatan, kejayaan, kekayaan dalam hidupnya. Ajakan yang dilakukan oleh majikannya begitu berat. Maaf, bukan saya lancang, tapi saya masih belum mengerti dengan maksud Bapak. Sudah puluhan tahun keluargaku memiliki sebuah ikatan. Ikatan yang mengalir di setiap darah dari keturunan Sukmaji. Aku ingin memutuskan ikatan itu. Aku tidak mau terjerumus seperti apa yang sudah dilakukan oleh semua leluhurku. Aku tidak butuh semua harta dan kejayaan ini. Aku hanya ingin hidup tanpa ada kewajiban untuk memenuhi keinginan makhluk itu, jelas Sukmaji. Kusno diam. Berpikir dia masih belum paham dengan arah dan maksud dari majikannya itu. Bagaimana saya bisa membantu? Saya hanya seorang pesuruh yang bekerja di keluarga Sukmaji, ucap Kusno. Aku tahu kamu punya kemampuan, Kus. Jangan bohong kepadaku. Sebulan ini aku melakukan tirakat dan selalu wajahmu yang muncul di hadapanku, ujar Sukmaji. Bantulah aku dengan menikahkan anakmu dan anakku. Bantu aku memutuskan ikatan yang ada di keluargaku. Aku akan menjamin semua kehidupanmu dan anakmu, nyawaku dan istriku yang akan menjadi taruhannya. Pikirkan, tolong, lanjut Sukmaji dan langsung berjalan pergi. Kembali ke masa sekarang. Dinda terdiam. Jadi, ucap Dinda gagap. Ya, ibumu adalah anakku. Ajeng, anak perempuanku. Sukmaji meminta hal yang besar dari keluargaku, lanjut Kusno. Dinda masih belum paham. Ikatan seperti apa yang dimaksudkan? Tanya Dinda. Ikatan darah. Ikatan yang dilakukan oleh keluarga Sukmaji dengan memberikan tumbal dari anak laki-laki mereka. Yang jauh lebih mengerikan, tubuh mereka tidak akan mati. Hanya sukmanya saja yang diambil, dan tubuhnya akan dikendalikan oleh lembut itu, jelas Pak Kusno. Jadi ikatan itu sudah terputus? Tanya Dinda shock. Dia benar-benar tidak menyangka kalau masalahnya serumit ini. Tidak, ucap Pak Kusno. Ternyata dengan menikahkan Ahmad dan Ajeng anakku hanya menunda kehadiran makhluk itu, lanjut Pak Kusno. Sedang Mbok Marni sudah terlihat menangis. Dinda terhenyak. Kepalanya benar-benar sakit.
Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bagaimana Pak Kusno tahu kalau ikatan itu tidak terputus? Tanya Dinda. Karena kelahiranmu. Seharusnya setelah ikatan darah dengan Sengkolo terputus, maka terputus pula jalur keturunan keluarga Sukmaji, yang berarti Ahmad akan mengalami kemandulan. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Kami semua senang mendengar Ajeng hamil, tapi hanya aku dan Sukmaji yang tahu kalau nyawa keluarga kalian sedang terancam. Apalagi pertanda itu muncul kembali setelah sekian lama tidak terlihat. Jelas Pak Kusno. Pertanda? Pertanda seperti apa? Tanya Dinda yang kini sudah merasa tidak nyaman dengan semua ini. Pertanda dengan munculnya kelopak bunga mawar pada malam-malam tertentu. Dinda terdiam. Dia ingat waktu kejadian di mana dia melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di kamar tidur bapaknya. Lalu, apa yang selanjutnya terjadi? Kembali Dinda bertanya. Tatapannya bergantian ke arah Pak Kusno dan Mbok Marni. Aku dan Sukmaji kembali melakukan tirakat. Kami mendapatkan petunjuk. Awalnya Sukmaji tidak setuju karena harus memisahkanmu dengan orang tuamu. Tapi tidak ada cara lain. Teror dari Sengkolo semakin menjadi-jadi. Yang awalnya hanya sebuah suara wayangan berubah menjadi penampakan. Puncaknya dirimu selalu sakit-sakitan dan menangis panjang malam. Dan yang paling parah, beberapa kali nafas dan detak jantungmu terhenti. Jelas Kusno. Dinda mengusap wajah dengan kedua tangannya. Semua yang diceritakan Pak Kusno baginya sama sekali tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Awalnya dia berpikir kalau kedua orang tua di hadapannya sedang mengincar nyawa Ahmad. Tunggu, Dinda masih belum sepenuhnya paham. Dan ibu dengan mudah menuruti keinginan kalian? Tanya Dinda. Bagaimana mungkin seorang ibu tega dan mau dipisahkan dengan bayinya yang baru berumur beberapa bulan? Aku tidak mendidik anakku menjadi seorang yang tidak punya hati nurani. Tukas Pak Kusno. Ajeng terpaksa. Dia menanggung rasa sakit di hatinya sendirian. Bahkan suaminya Ahmad sama sekali tidak tahu dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Sukmaji. Semua demi kehidupanmu, Din. Ujar Mbok Marni setelah sekian lama diam dan mendengarkan. Dinda mencerna apa yang diucapkan oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Dan setelah Dinda ditaruh di panti asuhan, semua selesai? Tanya Dinda. Setelah aku dan Sukmaji memberitahu ibumu, Ajeng sangat cemas. Pikirannya terbagi antara keselamatanmu dan suaminya. Tiap malam kami selalu melakukan tirakat. Saat itu Ahmad masih bekerja di luar kota, jadi dia sama sekali tidak tahu. Akhirnya pada suatu malam, datanglah petunjuk. Kami mengatur semuanya. Aku yang membawamu ke panti, sedang Sukmaji menahan agar Sengkolo tidak tahu keberadaanmu. Terang Pak Kusno. Bagaimana caranya? Sabar Dinda. Lebur Sukmo, jawab Mbok Marni singkat. Sementara itu, di sisi lain, mata Dinda membulat seketika. Buru-buru dia bangkit. Mbok, temani saya sebentar, ucap Dinda yang langsung berjalan ke arah rumah. Mbok Marni yang tidak paham dengan maksud Dinda hanya bisa mengikuti perempuan itu. Kini mereka sudah kembali dari dalam rumah. Yang Mbok Marni tahu, Dinda hanya sebentar di dalam kamar dan langsung saja mengabur keluar, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pak Kusno, apa tahu tentang ini? Ucap Dinda sambil menarik buku yang dia letakkan di kantung dalam jaketnya. Sejenak Pak Kusno mengamati benda apa yang sedang ditaruh oleh Dinda di meja. Saat dia melihat sampul buku yang sudah usang, matanya membulat. Bahkan Mbok Marni juga terlihat gusar. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Pak Kusno keheranan. Di tempat ayah. Sengaja Dinda mencari-cari petunjuk soal apa yang terjadi di rumah ini, tentang masa lalu Dinda. Mereka semua diam. Pak Kusno sedang membolak-balikan halaman yang ada di buku itu. Apa buku itu milik ibu?
Tanya Dinda. Pak Kusno menggeleng. Tulisan ini bukan milik Ajeng, ini milik Sukmaji, ucap Pak Kusno yang masih saja membaca isi dari buku itu. Di sana ada tulisan yang menyebutkan tentang Lebur Sukmo. Apa itu Lebur Sukmo? Tanya Dinda yang masih haus akan sebuah kebenaran. Pak Kusno menutup buku itu dan menyerahkan kepada Mbok Marni yang dari tadi ikut nimbrung membaca bersama suaminya. Lebur Sukmo adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan hawa keberadaan dari seseorang. Itu dimaksudkan agar orang yang melakukan ritual itu tidak diketahui keberadaannya oleh para lelembut. Jawab Pak Kusno. Bagaimana caranya? Tanya Dinda. Dan bersambung. Demikianlah bagian keempat Lebur Sukmo dari Netra Kala di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, salah pengucapan ya. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.